selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Perkenalkan, saya Gabriel Aurano Wibowo dengan IMG 0025019 dari SKB A3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai laporan praktikum anatomi pada blok 2.3 Sistem Neuroendokrin dan Indera. Sebelum itu, mari kita masuk ke soal yang pertama. Baik, untuk soal yang pertama, Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat, kaku pada otot, dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai, atau resting tremor. Dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Untuk pertanyaannya, yang pertama, penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. Yang kedua, substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. Dan yang ketiga, substansia nigra berada di area batang otak. Jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak atau truncus encephalicus. Nah, jadi yang pertama akan kita bahas adalah substansia nigra. Nah, jadi substansia nigra ini adalah suatu massa neuron berpigmen gelap yang terletaknya di mesencephalon atau otak tengah atau juga biasa disebut dengan midbrain. Nah, dia itu tepatnya ada di mana? Dia itu tepatnya ada di bagian tengah, di bagian ventral tegmentum dan di antara tegmentum mesencephalon dengan crus cerebri. Jadi di bagian sini substansia nigranya. Nah, secara anatomis substansia nigra ini dibagi menjadi dua bagian. Jadi ada yang pars reticularis yang bagian ini, dan juga ada pars compacta. Nah, untuk pars compacta, dia itu lebih ke bagian dorsalnya dan mengandung neuron dopaminergic yang kaya akan pigmen neuromelanin. Jadi dia itu tampaknya lebih gelap dan lebih hitam. Nah, sedangkan untuk pars reticulata atau reticularis, dia ini terletaknya lebih ventral dan dia ini tersusun dari neuron GABAergic dan fungsinya itu untuk jalur keluaran ganglia basalis. Nah, pada penyakit Parkinson sendiri, kerusakan utamanya itu terjadi pada pars kompaktanya sehingga produksi dopamin yang diproyeksikan ke nukleus caudatus dan putamen itu menurun. Nah, kekurangan dopamin ini menyebabkan gangguan pergerakan. Bisa ada tremor, lalu ada rigiditas, dan juga gangguan postur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur apa saja yang terdapat pada ganglia basalis. Nah, jadi struktur yang pertama ada di ganglia basalis adalah nukleus caudatus. Ada di bagian sini, dan juga ada di bagian sini. Nah, nukleus caudatus ini terdiri dari kaput, korpus, dan cauda, atau kepala, badan, dan ekor. Fungsi utamanya adalah untuk mengatur perencanaan gerak sadar, lalu juga membantu pembelajaran gerakan atau motor learning, dan juga berperan pada kontrol aktivitas motorik dari korteks. Lalu yang kedua ada putamen. Lalu yang kedua ada putamen. Nah, putamen ini adalah bagian lateral dari nukleus lentiformis. Nah, pada bagian ini, putamen. Nah, putamen ini fungsinya untuk mengatur gerakan tubuh yang bersifat sadar, lalu juga mengatur gerakan otot rangka, dan juga berperan dalam eksekusi gerakan yang sudah dipelajari. Misalnya berjalan, lalu atau mengetik. Nah, selanjutnya ada yang namanya globus pallidus. Di sini. Nah, globus pallidus ini dia letaknya di medial putamen. Dia terdiri dari globus pallidus eksterna dan interna. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk mengatur output ganglia basalis ke talamus dan juga menghambat gerakan-gerakan yang tidak diperlukan. Lalu juga ada corpus amygdaloideum di sini. Nah, korpus amygdaloideum ini fungsinya untuk mengatur emosi, lalu menghubungkan emosi dengan respon perilaku dan motorik, dan juga berperan dalam memori emosional. Lalu juga ada yang namanya claustrum. Claustrum ini fungsinya untuk mengintegrasikan informasi dari berbagai area korteks, lalu juga berperan dalam kesadaran dan koordinasi aktivitas otak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai truncus encephalitis. Nah, truncus encephalitis ini yang pertama terdiri dari mesencephalon. Ini dapat dilihat di bagian sini ya. Nah, mesencephalon ini dia itu bagian paling superior dari batang otak itu dan fungsinya untuk menghubungkan diencephalon dengan pons. Nah, yang pertama dia itu punya bagian yang namanya tektum. Dan di situ ada yang ada colliculus superior sebagai refleks visual dan juga colliculus inferior sebagai refleks auditori. Lalu juga ada tegmentum di bagian tengah, itu isinya ada nucleus rubber, formatio reticularis, dan juga ada nucleus saraf cranialis nervus 3, oculomotorius, dan juga trochlearis atau nervus 4. Lalu ada basis yang terdiri dari tractus corticospinal, corticobulbar, dan juga corticopontin. Lalu juga di situ ada struktur penting tambahan, yakni substansia nigra, seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu ada pars compacta dan pars reticulata. Untuk pars compacta yang menghasilkan dopamin, sedangkan reticulata ada GABA.
Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengatur refleks visual dan auditori, mengontrol gerakan motorik halus, dan mengkoordinasikan gerakan tubuh dan postur. Lalu selanjutnya ada pons, kita bisa lihat di sini. Nah, pons ini dia itu terletak di tengah dari batang otak. Jadi dia itu fungsinya seperti jembatan antara otak besar, cerebellum, dan juga medula. Nah, di bagian ventralnya dia itu ada serabut kortikospinal dan kortikobulbar. Lalu ada nuklei pontis juga dan serabut pontin transversal. Untuk di bagian dorsalnya ada formasio reticularis, lemniscus medial dan lateral. Lalu dia terhubung dengan cerebellum melalui pedunculus cerebellaris media. Nah, pada pons ini dia ini ada 4 saraf cranialis yang muncul. Jadi ada nervus 5, 6, 7, dan 8. Nervus trigeminus, abducens, facialis, dan vestibulocochlearis. Fungsinya untuk apa? Pons ini untuk menghubungkan otak besar dengan cerebellum dan medulla spinalis, lalu juga mengkoordinasikan gerakan tubuh, mengatur ritme pernafasan, dan juga menjadi jalur sensorik dan motorik utama. Juga dia untuk mengatur fungsi saraf cranialis, para saraf 5 sampai 8 tadi, untuk sensasi wajah, ekspresi wajah, pendengaran, keseimbangan, dan gerakan mata. Lalu selanjutnya ada medula oblongata di bagian bawah sini. Dia ada dibagi menjadi dia ini bagian yang paling bawah atau paling inferior di batang otak dan nantinya akan berlanjut ke medula spinalis. Pada bagian ini ada piramid, ada decussatio pyramidum dan juga di bagian dorsalnya ada nucleus gracilis, nucleus cuneatus, lalu ada tuberculum gracile dan cuneatum juga. Lalu juga ada formasio di internalnya, ini untuk tuberculumnya. Nah, untuk di bagian internalnya ada formasio reticularis, tractus sensoris ascendens, dan juga pusat otonom. Nah, di sini ada beberapa nervus cranialis yang keluar pada medulla oblongata, yakni ada nervus 9, 10, 11, dan 12. Jadi ada nervus glossopharyngeus, vagus, accessorius, dan hypoglossus. Fungsinya untuk dari oblongata ini dia mengatur untuk fungsi-fungsi vital seperti pernafasan, denyut jantung, dan tekanan darah, lalu juga mengatur refleks otonom seperti batuk, bersin, lalu menelan, gitu. Dan juga tempat persilangan atau decussatio dari serabut-serabut motorik. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2. Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun, tiba-tiba mengalami pusing berputar atau vertigo yang sangat hebat, penglihatan ganda atau diplopia, dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarga segera membawanya ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Untuk soalnya, yang pertama, jelaskan sistem vaskularisasi circulus arteriosus bilisi. Lalu yang kedua, jelaskan anatomi 3 bagian utama penyusun anatomi batang otak, mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Lalu yang ketiga, gejala pada wajah dan mata Pak Joko terjadi karena gangguan pada saraf kranial. Batang otak adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial. Menjelaskan nervus cranialis apa saja, sebutkan nomor, nama, dan fungsi yang nukleusnya atau tempat keluarnya terletak di bagian pons. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai circulus arteriosus bilisi terlebih dahulu. Nah, circulus arteriosus bilisi ini adalah lingkaran pembuluh darah yang ada pada arteri di dasar otak. Fungsinya untuk menghubungkan dan sebagai jalur cadangan aliran darah antara sistem pembuluh darah dari bagian leher ke bagian belakang otak. Yang pertama ada arteri karotis interna. Arteri karotis interna ini fungsinya untuk menyuplai otak bagian depan dan dia ini berasal dari arteri karotis komunis di leher. Lalu juga ada arteri cerebri anterior. Arteri cerebri anterior ini fungsinya sebagai cabang dari karotis interna yang berjalan ke arah medial otak. Fungsinya uh, untuk arahnya dia menuju ke permukaan medial lobus frontal dan parietal, lalu untuk menyuplai pastinya bagian medial lobus frontal dan juga lobus parietal. Lalu juga ada arteri cerebri media. Arteri cerebri media ini dia adalah cabang terbesar dari arteri karotis internal yang tadi, dan dia itu menuju ke permukaan lateral otak. Dia fungsinya untuk menyuplai lobus frontal bagian lateral, lobus parietal bagian lateral, dan juga lobus temporal bagian lateral. Lalu juga ada arteri cerebri posterior. Nah, arteri cerebri posterior ini dia itu berasal dari sistem vertebrobasilar, dia itu menyuplai bagian belakang otak. Jadi yang area yang disuplai ini adalah lobus occipital dan juga lobus temporal bagian bawah. Nah, lalu ada beberapa pembuluh penghubung pada circulus bilisi. Jadi yang pertama ada arteri communicans anterior. Nah, dia ini menghubungkan antara arteri cerebri anterior kanan dan kiri. Lalu juga arteri communicans posterior. Arteri communicans posterior ini fungsinya untuk menghubungkan antara karotis interna dengan arteri cerebri posterior. Lalu juga ada arteri basilaris bagian ini. Arteri basilaris ini fungsinya untuk dia itu terbentuk dari gabungan arteri vertebralis sinistra dan dextra yang nanti itu bercabang menjadi arteri cerebri posterior.
Nah, untuk aliran darahnya, untuk arteri karotis interna itu nanti akan ke arteri cerebri anterior dan media, lalu untuk menyuplai bagian depan dan samping otak. Lalu untuk arteri vertebralis, itu bahkan bergabung menjadi arteri basilaris, lalu ke arteri cerebri posterior untuk menyuplai bagian belakang otak, dan juga untuk arteri-arteri komunikas, dia itu akan menjadi jalur penghubung antara sistem bagian depan dan belakang otak. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai mesencephalon dan pons. Nah, jadi mesencephalon ini dibagi menjadi beberapa bagian utama. Yang pertama ada tektum, dia terdiri dari colliculus superior dan colliculus ada tektum, colliculus superior dan colliculus inferior. Lalu juga ada tegmentum, ada nucleus rubber, formatio reticularis, lalu ada nucleus nervus oculomotorius, nervus 3 dan juga nucleus nervus trochlearis, nervus 4. Lalu juga pada bagian basisnya ada traktus corticospinal, corticobulbar, dan corticopontin. Lalu terdapat struktur khusus seperti yang sudah dibahas tadi, ada substantia nigra yang terdiri dari pars compacta dan pars reticularis. Lalu juga ada aqueductus cerebri yang akan melewat pada bagian ini, aqueductus cerebri nantinya itu akan sebagai saluran ventrikel dari 3 ke 4. Lalu dia juga ada yang namanya sulcus mesencephalon. Sulcus mesencephalon ini ada bagian lateralis mesencephali dan juga ada sulcus nervi oculomotori. Lalu yang kedua yang akan kita bahas adalah pons. Nah, pons ini ada beberapa bagian utama juga. Yang pertama ada pars basilaris. Nah, pada pars basilaris ini dia ada serabut corticospinal dan corticobulbar. Lalu untuk pars tegmentalis ada formatio reticularis dan lemniscus medial dan lateral. Lalu dia akan berhubungan dengan cerebellum melalui pedunculus cerebralis media. Nah, pada pons ini terdapat beberapa sulcus. Yang pertama ada sulcus basilaris, ini tempat arteri basilaris. Lalu juga ada sulcus pentum bulbar. Untuk bulbar, dia antara batas pons dengan medula atau bulba pontin. Lalu juga ada sulcus lamitans kayak sini. Sulcus lamitans ini dia antara batas antara area motorik di medial dan juga area sensorik di lateral di lantai ventrikel 4. Lalu juga ada sulcus medianus ventralis pontis, yaitu merupakan ini yang median sulcus bagian tengah. Di ini garis tengah antara ventral pons. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai medula oblongata. Medula oblongata ini dibagi menjadi ada beberapa bagian, ada yang ventral, dorsal, dan internal. Nah, pada bagian ventral, dia ini ada yang namanya piramid, lalu juga ada decussatio pyramidum, Musasio Pyramidum, dan juga ada Olivia inferior. Nah, lalu di bagian dorsalnya, dia itu ada nucleus gracilis, nucleus cuneatus, dan tuberculum gracilis dan cuneatum. Nah, di bagian internalnya, dia ada formasi reticularis, jalur sensorik ascendens, dan juga pusat otonom. Nah, medula oblongata memiliki beberapa sulcus. Nah, jadi yang pertama itu ada sulcus medianus anterior, dia garis tengah di ventral, lalu juga ada sulcus anterolaterales, tempat keluarnya nervus hypoglossus atau nervus ke-12, lalu juga ada sulcus posterolaterales, tempat keluarnya di sekitar sini, untuk tempat keluarnya nervus 9, 10, dan 11, lalu juga ada sulcus medianus posterior, dia membentuk garis tengah di padi dorsal, dan juga ada sulcus lamitans, dia untuk memisahkan nukleus motorik dan sensorik. Nah, semua fungsi ini dari struktur tadi itu berperan sebagai penghubung otak ke medula spinalis. Lalu untuk mengkontrol saraf kranialis, refleks, dan fungsi-fungsi vital seperti nafas dan kardiovaskular. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai nervus apa saja yang keluar, nervus cranialis apa saja yang keluar dari pons. Yang pertama ada nervus cranialis 5 atau nervus trigeminus. Di sini yang berwarna kuning. Nah, nervus trigeminus ini dia ini tempat keluarnya dia brasium pontis. Fungsinya untuk apa? Untuk menginervasi sensorik regiofacialis, lalu juga menginervasi motorik musculi masticationis seperti musculus masseter, musculus temporalis, dan musculus pterygoideus, dan juga sebagai efferent refleks kornea. Lalu yang kedua ada nervus cranialis 6 atau nervus abducens yang warna hijau. Nah, dia ini keluarnya di sulcus bulbus continus, fungsinya untuk menginervasi musculus rectus lateralis, abduksi bulbi oculi, dan juga kontrol gerakan oculomotor secara horizontal. Lalu ada nervus cranialis 7 atau nervus facialis yang berwarna merah. Nervus facialis ini tempat keluarnya di angulo cerebellopontinus. Fungsinya untuk menginervasi muskuli mimiki fasii, lalu sekresi glandula lacrimalis, submandibularis, dan sublingualis, lalu juga sensibilitas gustatoria 2/3 anterior dari lingua, dan juga refleks orbicularis oculi. Dan yang terakhir ada nervus 8 atau nervus vestibulocochlearis, ini yang berwarna ungu di sini. Nah, ini
Tempat keluarnya juga di angulus cerebellopontinus, fungsinya untuk mentransmisi impuls auditorius, cochlearisnya, lalu juga regulasi equilibrium atau keseimbangan lewat vestibularis, dan juga mengintegrasikan refleks vestibulo-ocularis. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.